Korupsi di Indonesia mesti disikat, kata Ganjar. Lapas Nusa Kambangan sebagai penjara khusus napi koruptor sehingga akan memberikan efek jera. Karena sementara hari ini ternyata Ganjar sedang berurusan dengan KPK soal gratifikasi. Karena Roni berpandangan atas ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik. Tak hanya Ganjar, rupanya IPW juga melaporkan mantan Direktur Utama Bank Jateng. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Sorotan lain, Saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak takut dengan pernyataan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah soal akan ada capres yang jadi tersangka setelah Pilpres 2024. Saya fair-fair saja lah, ya. Dan kita tidak perlu kemudian mencari dosa orang dan memaksakan akhirnya hukum dijadikan sebagai alat politik. Itu kan sebenarnya kita tidak mau. Sebaiknya kita kembalikan saja, mari kita fair, kita adu program, kita berdebat dengan baik, kita komunikasikan dengan rakyat, dan edukasi inilah yang kita berikan pada mereka. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Laporan tersebut dilayangkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK pada Selasa pagi. Ketua IPW Sugeng Santoso menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi di Bank BPD Jawa Tengah yang melibatkan Ganjar dan seorang Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023, Supriyatno. Menurut IPW, dana gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjaminan kredit di Bank BPD Jawa Tengah. Uang yang diterima disebut sebesar 16% dari nilai premi. Dalam laporannya ke KPK, Sugeng menyebut nilai 16% atau yang kemudian disebut sebagai cashback 16% itu dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah. Salah satunya diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Masih dalam laporan itu diduga penerimaan uang berlangsung dari 2014 hingga 2023. Dengan dana yang sudah diterima Ganjar ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Sementara itu, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil IPW sebagai pelapor. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK, dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Atas tuduhan tersebut, Ganjar membantah telah menerima pemberian atau gratifikasi. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu, ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda, ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi
bukti-buktinya oleh kepolisian. Kita dukung aja proses itu biar berproses, itu aja sih. Laporan IPW, saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak banyak komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup sebenarnya. Salam sukses. Dalam penyampaian visi misinya di debat Capres pertama, calon Presiden Ganjar Pranowo menjanjikan pemerintahan yang bersih, akomodatif, dan prioritasnya adalah pemberantasan korupsi, dan korupsi di Indonesia mesti disikat, kata Ganjar. Ganjar Pranowo juga mengklaim dirinya dan calon wakil presiden Mahfud MD akan mengambil sikap tegas soal pemberantasan korupsi jika terpilih dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ganjar mengatakan memperoleh data bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai 42 triliun, di mana menurut Ganjar duit sebesar itu bisa untuk membangun 8.000 lebih puskesmas yang senilai 5 miliar rupiah. Kata Ganjar, jika terpilih, Ganjar juga bakal menjadikan lapas Nusa Kambangan sebagai penjara khusus napi koruptor sehingga akan memberikan efek jera. Di mana Nusa Kambangan adalah sebuah pulau kecil di Cilacap, Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Saat ini lapas di sana untuk napi kelas kakap dan tidak ada fasilitas mewah. Tempatnya terpencil, jauh di mana-mana, dan masih banyak semak belukar, kata Ganjar. Saya jadi malah tambah bingung dengan visi misi Ganjar ini. Tentunya rakyat juga merasakan hal yang sama kali ya. Karena sementara hari ini ternyata Ganjar sedang berurusan dengan KPK soal gratifikasi. Bahkan tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Namun kecurigaan politisasi hukum itu menguat mengingat pernyataan juru bicara TKN Prabowo Gibran pada saat itu, Fahri Hamzah, yang mengatakan bahwa bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca pemilihan presiden 2024. Roni Talapesi mengatakan masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu. Jadi Roni berharap bahwa ini tidak ada politisasi hukum pasca pemilu ini karena dampaknya akan sangat besar. Karena Roni berpandangan atas ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Roni pun mengatakan kalau Ganjar itu bersih dari kasus hukum karena sebelumnya telah melewati serangkaian proses yang memenuhi syarat sebagai calon presiden. Tapi selanjutnya tentunya TPN juga akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ganjar soal laporan itu sebelum mengambil tindakan atau upaya hukum berikutnya. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons laporan Indonesia Police Watch atau IPW terhadap Ganjar ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ganjar dilaporkan atas dugaan kasus gratifikasi hingga mencapai 100 miliar lebih. Gratifikasi itu terjadi saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tak hanya Ganjar, rupanya IPW juga melaporkan mantan Direktur Utama Bank Jateng. Todung mengatakan kalau hal ini masih terlalu prematur untuk menjawab tuduhan terhadap Ganjar. Memang sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan ke KPK atas
dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang berupa cashback dari perusahaan asuransi yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahaminya itu adalah sebagai cashback dengan nilai mencapai lebih dari 100 miliar. Akhirnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun buka suara atas dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau ke KPK ini. Ganjar pun membantah tuduhan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi itu dengan mengatakan tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi seperti yang dituduhkan itu. Adapun Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi itu totalnya adalah sebesar 16% dari nilai premi. Nah, nilai 16% inilah kemudian diduga dialokasikan ke 3 tempat. Yang pertama sebesar 5% untuk operasional Bank Jateng, yang kedua sebesar 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, dan yang ketiga sebesar 5,5% lagi diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri juga membenarkan adanya laporan dari IPW tersebut dan pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lanjutan. Demikianlah kira-kira capture dari isu terhangat soal pengaduan IPW ke KPK atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Ganjar Pranowo. Terima kasih dan salam sukses.